Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat sekalian, calon penghuni ahli surga. Alhamdulillah, pada saat ini kita sama-sama dapat bersilaturahmi kembali, sama-sama kita hadir di majelis kita ini, dan juga mudah-mudahan pertemuan kita bukan sekedar pertemuan di dunia, mudah-mudahan Allah temukan kembali nantinya kita di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya di akhir zaman. Khususnya kita yang cinta terhadap sunnahnya. Di antaranya kita duduk di majelis ta'lim adalah salah satu daripada sunnahnya. Mudah-mudahan kita di hari kiamat nanti dapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian rahimakumullah, tidak terasa hari ini kita telah berada di hari yang ke-10 di bulan Sya'ban. Tinggal 5 hari lagi kita akan menemui malam istimewa, malam nisfu Sya'ban. Menurut riwayat ujar Nabi kita ada 5 malam tidak akan ditolak doanya. Nah, 5 malam dalam setahun. Pertama, malam setiap malam Jumat. Malam Jumat itu ada jam-jamnya, bukan seterus itu enggak ada jam-jamnya, gitu. Ada setiap malam Jumat ada mustajab doa. Yang kedua, di malam pertama di bulan Rajab itu mustajab doa. Yang ketiga, malam hari raya Idul Fitri. Yang keempat, hari raya Idul Adha. Yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Nah, ini insya Allah siapa yang berdoa di malam nisfu Sya'ban, ini Allah kabulkan doanya. Di malam nisfu Sya'ban ini menurut riwayat Nabi kita berpesan, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ujar Nabi, idza kana laylatul nisfi min Sya'ban wa qumu lailaha wa sumu naharaha. Apabila kamu menemui malam nisfu Sya'ban, hendaklah engkau hidupkan malam harinya dan puasa di siang harinya. Jadi malam hari itu kalau kita dapat menghidupkan malam nisfu Sya'ban, Masya Allah, menurut riwayat lebih baik daripada orang beramal ibadah 400 tahun. Masya Allah. Jadi semalaman itu kalau kita dapat beramalan diberi pahala lebih baik daripada orang beramal ibadah 400 tahun, melebihi daripada umur-umur orang kita. Belum ada buat kita berumur 400 tahun kecuali para nabi-nabi bari, Nabi Adam, Nabi Nuh, itu di bawah tuh ada yang umur mereka ribuan tahun. Dari zaman Nabi Nuh itu Nabi Adam tuh ribuan tahun. Jadi kalau ada orang kayak kita ini berumur 50, 60 masih kanak-kanak. Nah, ini masih kanak-kanak kayak kita ini. Nah, orang umur 1000, jadi kita umur 50 belum apa-apanya, kayak kanak-kanak aja masih gitu. Itu zaman Nabi Adam gitu. Nah, ujar Nabi kita, fa inna Allah ta'ala yanzilu fi tilka sama ila sami dunya inda ghurub syamsi. Sesungguhnya Allah Ta'ala mulai sore menjelang malam nisfu Sya'ban turun ke langit dunia. Maksudnya Allah akan mengabulkan doa-doa hambanya mulai menjelang maghrib malam nisfu Sya'ban itu. Nah, jadi mustajab doa menjelang maghrib itu sudah mulai mustajab doa. Nah, jadi bagus kita ini menunggu Sya'ban, kita hidupkan malam nisfu Sya'ban. Kayaknya tahun ini kita mungkin kan bisa berjamaah. Ini kan dilarang orang masih kita jamaah-jamaah, mungkin di rumah masing-masing aja kita. Nah,
Ujar Allah Ta'ala, hal min sa'ilin ma'utiyahu su'alahu. Siapa yang berdoa malam hari ini, aku kabulkan doanya. Siapapun orangnya, aku kabulkan. Kecuali nanti ada yang ditolak doanya. Padahal udah malam mustajab doa, ternyata orang ini tolak doanya. Nah ini perlu kita lihat nanti siapa aja supaya jangan keadaan sama kita. Kalau kita minta ampun kepada Allah. Nah. Kemudian wahal mustaghfirin fa'aghfirahu. Siapa yang minta ampun pada malam hari ini, aku ampuni semua dosa-dosanya. Asal dosa yang berhubungan kepada Allah. Kalau manusia kada bisa. Manusia selesaikan sesama manusia. Nah kalau kepada Allah, apa dosa-dosa kita yang lalu, habis Allah ampuni dosa kita malam nisfu sahabat asal taubatan nasuha, benar-benar bertaubat. Allah ampuni akhirnya dosa kita, biar banyak kayak apa aja ini malam nisfu. Allah pemutihan terhadap dosa-dosa kita. Siapa yang minta ampun, Allah ampuni dosa kita ini malam nisfu sahabat ini. Wahal mustalqin fa'arzuqahu. Siapa yang minta luaskan rezekinya, dia mendoa minta luaskan rezeki, Allah luaskan rezekinya. Hatta yatu'al fajr. Pengumuman Allah ini sampai terbit fajar, semalaman malam mustajab doa. Nah ini kalau bisa kita hidupkan malam nisfu Sa'ban ini, kalau bisa semalaman lebih baik. Nah. Kemudian siapa aja yang tadi yang tidak dapat ampunan malam nisfu Sa'ban, coba lihat siapa aja. Ini padahal sudah ujar Nabi, aku pernah didatangi oleh malaikat Jibril malam nisfu Sa'ban. Jibril berkata, ya Muhammad, hadhihi lailah tuftahu fiha abwabus samawati rahmah. Muhammad, malam hari ini pintu-pintu langit dibuka oleh Allah. Pintu-pintu rahmat dibuka oleh Allah. Semua pintu langit tidak ada yang tertutup malam hari, malam nisfu Sa'ban. Oh luar biasa, pintu langit dibuka. Kalau kita percaya lihat di atas. Ini dibuka pintu langit malam nisfu Sa'ban. Wa qum wa sholli warfa' wa sada wa yadaka ila sama. Ujar Jibril, hendaklah engkau hidupkan malam hari ini dan perbanyak doa. Waktu itu di Jibril, mahadil lailah. Nabi kita bertanya, Jibril, malam apa ini? Ini belum sebelumnya belum pernah Nabi didatangi oleh untuk menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Ujar Jibril, hadil lailah yuktabu fiha salasu mi'ati babin min rahmat wal maghfirah. Malam hari ini Allah bukakan 300 pintu rahmat dan 300 pintu keampunan. Oh, luar biasa, sudah Allah bukakan pintu rahmat, pintu kasih sayang, dan pintu keampunan. Allah ampuni semua orang yang minta, kecuali man la yusyriku bih, orang yang menyekutukan Allah. Ini yang tidak pengampunan. Orang yang menyekutukan, apa itu menyekutukan Allah? Dia berkeyakinan ada Tuhan selain Allah. Nah ini punya keyakinan ada Tuhan, atau dia punya keyakinan ada benda itu bisa meletakkan itu, bisa meletakkan ini. Ini juga termasuk juga orang menyekutukan Allah. Nah kayak kita juga kan ini kita di rumah sakit masalah obat. Jadi obat itu nggak bisa menyembuhkan, itu hanya sekedar usaha. Kalau pula sembuh tidak sembuhnya tuh urusan Allah. Jangan obat yang meyakinkan, enggak. Banyak aja orang makan obat gak ada sembuh-sembuh. Kenapa? Allah belum menghendaki sembuh kan gitu tuh. Banyak aja, obat ini sembuh, sembuh enggak. Nah itu yang menghendaki sembuh Allah. Kita hanya sekadar jalankan usaha. Sembuh tidak sembuh itu urusan Allah. Tuh ada sampai orang berobat ke luar negeri, sudah ke Singapura sana berobat sampai habis duit, beli pomah kada duit lagi. Ya, kalau lagi ada juga belum sembuh, belum Allah menghendaki sembuh. Ternyata tetangga aja yang menyembuhkannya. Itu tetangga habisan duit kalau orang obat lagi, ingatlah tetangga sebelah itu sama kait siapa namanya itu tetangga sebelah itu nah sama kait tetangga situ, coba pakir kait itu bisa bertawaran, tapi siapa tahu tawaran sini menyembuhkan. Ini panggil aja sini kait bisa kami nawarin mau kasih Singapura udah bubat sampai habis duit kayak ini karena juga sembuh. Ayo aja kait ya, aku menawari akan pulang. Nah, air nawar, minta air segelas, tawari akan sedikit. Nih tawari air, bismillahirrahmanirrahim. Ras, kutiras. Penyakitnya waras, aku boleh dapat beras.
ayatnya ras kutiras, penyakitnya waras, aku guling dapat beras. Ya begini. Kan ada yang baca nama Allah menghendaki sembuh, minum kan? Iya minum. Anu kayak nyaman dulu, nah rasa dulu kawan nyaman. Alhamdulillah. Ini Allah menghendaki sembuh gitu aja sembuh. Ras kutiras, penyakitnya waras, aku guling dapat sembuh sakitnya. Rasa nyaman, ujar kayak apa namanya sehat guling. Ujar lengan sakit kayak dulu ujar pengen apa kayak tadi jar guling dapat apa kayak. Mungkin sangat beres. Nah, Allah menghendaki sembuh. Nah, ini menyangkutkan Allah. Apapun benda di dunia tidak boleh ada yang bisa mendatangkan itu selain daripada Allah. Yang kedua, tukang seher, tukang santet. Nah, ini ada bisa ilmu, bisa nyiher orang, bisa nyatet orang. Ini tidak dapat ampunan malam nisfu sahabat. Biar dia menangis doa enggak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Au kahinan, dukun. Nah, dukun yang sahabatan hantu yang pakai mamang-mamang itu pakai keris, pakai apa ini. Nah, itu malam nisfu sahabat dia tidak dapat ampunan. Nah, kalau tidak bertobat. Kalau nyatobat Allah terima. Nah, kalau nyatobat. Nah, ini kan ada di bisa itu yang jambutnya panjang, tidak ada berat satu air wudhu gitu. Itu dukun nih. Mungkin fakrin atau orang yang suka memabukan. Ini juga tidak dapat. Tapi kalau yang mau taubat, aku taubat malam itu sahabat ini, Allah siap mengampuni dosa-dosanya. Nah, suka mabuk teler apa segala ini. Malam nisfu dia bertobat, Allah siap menerima taubatnya. Au musiran ala zina, orang yang tetap mengakali perbuatannya untuk melakukan perbuatan zina juga tidak dapat ampunan. Tapi kalau mau taubat, Allah siap menerima taubatnya. Wah, ada dulu daerah manakah ibu-ibu berkisahan komplek orang nakal itu. Ya kalau malam Jumat, siang Jumat tutup karena dari tamu, biasinan. Ini biasinannya ini malam Jumat, siang Jumat kan dari tamu, kena Sabtu baru buka pulang terus. Kalau dari Tangerang itu kalau mau kenal itu nanti mana aja di Bayur temennya bujuran kan. Tapi ini kan sudah habis dibubarkan. Ada orang Bayur kan? Nah, ini kalau yang mau bertobat, Allah siap menerima taubatnya. Nah, tapi kalau masih kepingin hendak ke situ, baris kuat, dah kada terima doanya. Masih kepingin hendak tolak situ. Au akilir riba, berikut lagi orang yang senang makan harta riba juga kada dapat ampunan malam nisfu sahabat. Senang makan harta riba, tahu aja kan usaha riba atau ribanya. Au aqam biwalidayhi, berikut lagi orang yang durhaka kepada orang tuanya juga kada dapat ampunan malam nisfu sahabat. Jadi kalau ada durhaka, minta ampun dulu orang tua, baru kedua Allah siap mengabulkan doanya. Itu. Berikut lagi au namaman, orang yang suka mengadu domba orang. Nah, suka anjur antara kata-kata orang, ini juga buat taubat anak nisfu sahabat. Au qati'ur rahimin, berikut lagi yang tidak dapat ampunan malam nisfu orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Ini juga masih belum bertaguran sama tetangga, ini masih bermusuhan. Nah, itu kalau yang nisfu tidak akan diterima doanya. Bahasa Jepangnya tuh mauyuhi gitu. Mauyuhi. Nah, jangan Nabi, inna haula la yughfar lahum, mereka ini tidak diampuni. Nah, hatta yatubu au yatruku, kecuali mereka bertaubat atau mau tinggalkan perbuatannya, siap Allah menerima taubatnya. Nah, ini harus juga kita perhatikan. Kemudian ada satu riwayat, Anna Isa alaihissalam kana sahyan panazara ila jabalin alid. Nabi Isa al-Masih
Itu Nabi Isa digelar Al-Masih. Kenapa digelar Nabi Isa Al-Masih? Al-Masih tanya suka mengembara, suka berjalan. Itu Nabi Isa itu hampir-hampir beliau tadi isi rumah. Kenapa? Suka berjalan terus. Siang malam jalan aja. Itu Nabi Isa senang berjalan. Jadi kalau ada anak kita seperti ini beri nama Al-Masih. Suka berjalan. Kalau sekali beri nama apa? Suka jalan malam, namanya ganti Burhan, burung hantu. Jalan malam. Maaf kalau nah, Nabi Isa jalan di malam hari. Nah, panazara ila jabalin alim, dia melihat di puncak gunung. Di puncak gunung itu ada satu batu besar bercahaya asyaddu bayadan minal laban. Batu ini bercahaya terang, lebih terang daripada warna susu. Di puncak gunung malam hari terang batu itu. Nah, ini belum ada listrik, belum apa-apa, lampu batu bercahaya, yang begitu besar bercahaya, luar biasa. Nah, kemudian Pawqafa 'alaiha wa ta'ajjaba min Nabi Isa naiki gunung yang bercahaya dari puncak dari batu besar itu. Nabi Isa sampai keliling-keliling melihat di batu itu apa di dalam batu ini. Ternyata tidak ada lubangnya. Wa ta'ajjaba min husniha, Nabi Isa sampai bingung melihat bagusnya ini batu. Ya Allah, ini batu bercahaya. Jika beberapa tahun yang lalu dapat contoh itu kita karena musim batu yang apa kemarin ini mahal benar dapat batu kayak itu. Ini batunya bercahaya. Nabi Isa heran sampai melihat batu itu bercahaya. Fa'auhallahu ilaihi, Nabi Isa, Allah berwahyu kepada Nabi Isa. Ujar Allah Ta'ala, ya Isa, utuhibu an ubayyana laka ajaba min hada. Isa, engkau kan heran melihat ini batu bercahaya. Maukah nanti kutunjukkan lagi lebih hebat lagi daripada ini? Nah, ujar Nabi Isa, nah, bahkan kalau engkau mau menunjukkan, tapi aku ingin melihat dulu apa yang ada di dalam batu yang bercahaya ini. Apa dalamnya? Sampai engkau datang di batu bercahaya. Nah, fanfalaqatis sakhratu, ternyata Allah belahkan batu itu belah dua. Nah, fa idzan huwa bisyaikhin, ternyata di dalamnya ada orang tua manusia di dalam batu. Oh, ini. Jadi orang tua ini di depannya ada setumpuk buah anggur. Nih, sebelah dua ada anggur bertumpuk di depan orang tua, padahal tidak ada jalan tembus di mana-mana, nggak ada lubang, hanya lubang order orang tua di dalamnya itu aja. Dan di depannya ada tempat imun yusali, pekerjaan manusia yang di dalam batu ini, dia sholat terus menerus. Ini 2 rakaat salam terus aja, begitu pekerjaan orang tua yang di dalam batu ini. Fata'ajjaba Isa alaihissalam, Isa heran melihat orang tuanya. Faqala jasi ma hadzal ladzi ara. Wahai orang tua, ini apa buah anggur yang setumpuk di depanmu ini apa? Qala rizki fi kulli yaum. Kata orang tua ini, aku beri Allah rezekiku setiap hari. Ini anggur ini tidak putus-putusnya, setiap hari ada di hadapanku. Ini anggur datang dari surga. Oh, luar biasa. Jadi orang ini enggak terus selain ibadah, lapar makan buah anggur. Nabi Isa bertanya, maka menunjukkan sabatan ta'budu bi hadis sarah. Wahai orang tua, berapa lama engkau ibadah di dalam batu besar ini? Dia menjawab, munzu arba'mi'ati sanah, kurang lebih 400 tahun sudah aku di sini. Masya Allah. Kerjaannya siang malam hanya sholat terus menerus. Itu aja, kurang lebih 400 tahun. Nabi Isa berkata, ya ilahi akhalaqta khalqan afdalu min hada. Ya Allah, tadi engkau ingin menunjukkan adakah lagi makhluk yang lebih hebat daripada ini? Aku rasa ini sudah anehnya, sudah luar biasa, dan orangnya hebatnya karena ibadahnya sampai batu itu bercahaya. Kurang lebih 400
tahun ibadahnya. Nah, bisa bertanya, tadi Allah menunjukkan ada yang lebih hebat daripada itu. Ujar Allah Ta'ala, "Lau anna rajulan min ummati Muhammadin adraka syahra Sya'ban wa shalla lailatal nisfi salatal farah li'abdul indi min ibadi abi sanah arba'umiyati sanah." Isa, nanti umatnya Muhammad apabila mereka ketemu malam nisfu Sya'ban, mereka hidupkan malam nisfu Sya'ban dengan salat sunnah, dengan zikir, tasbih, salawat, istighfar dan sebagainya. Mereka dapat menghidupkan malam ini di malam itu semalaman, lebih hebat daripada orang yang beramal ibadah 400 tahun dalam batu ini. Nah, ini kita biar kita dapat menghidupkan malam nisfu Sya'ban, kita sampai semalaman, dan semalaman ini diberi nilai lebih hebat daripada orang beramal ibadah 400 tahun. Nah, kita hanya semalam. Kalau dapat semalaman, alhamdulillah. Kalau dapat, terserah sedapatnya. Nah, apa nanti gawi? Apa nanti baca? Malam nisfu Sya'ban. Tahu dulu pernah kalau bagi doanya malamnya senyumlah. Ingat ya kan? Ingat lagi. Ini ada publikan lagi. Nah, ada amalannya. Nih gawiannya. Jadi supaya kita semalaman ada amalannya. Ingat lagi teman-teman begini. Bagaimana? Nah, ini amalannya. Jadi ngamalkannya habis isya enak. Kan maghrib baca Yasin dulu. Nah, habisnya Yasin 3 kali itu. Nah, ini mungkin kita kayaknya tahun ini kan bisa berjamaah. Ini mungkin dilarang orang kita berjamaah-jamaah. Jadi habis maghrib itu baca Yasin 3 kali. Ada niat yang pertama, ya Allah panjangkan umurku untuk taat ibadat kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua, ya Allah luaskan rizkiku untuk taat ibadah kepada Allah. Yang ketiga, ya Allah akhiri umurku nantinya minta husnul khotimah. Itu 3 macam itu biasanya dibaca minta Yasin habis maghrib. Nah, jadi sebelumnya kalau bisa habis ba'diyah maghrib 2 rakaat salat taubat dulu. Salat taubat 2 rakaat. Usolli sunat taubati rakaat ini lillahi ta'ala. Dalam hati ketika takbir aku salat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Baca iftitah, baca Fatihah. Ayatnya kalau bisa cukup kayak langganan aja. Apa langganan? Ya Allah. Doanya Sayyidul Istighfar. Itu ada di salah amaliyah dan buku karena Allahumma taufi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, 3 kali lebih baik. Nah, baru kita baca Yasin 3 kali. Nah, jadi setobat dulu supaya kita minta ampuni dosa kita, mudah-mudahan diterima gitu. Nah, kemudian habis isya, nah kalau memang bisa salat tasbih lebih baik. Bisa salat tasbih itu sangat dianjurkan. Salat tasbih itu kalau bisa jangan habis setiap minggu, setiap kali seminggu, kalau udah sebulan sekali, kalau udah setahun sekali. Kalau gimana setahun sekali? Di malam nisfu Sya'ban. Nah, kalau bisa salat tasbih lebih baik. Kalau memang udah bisa, langsung amalan ini. Nah, ini amalan ini pertama nomor 1 ya Fatah, ya Razak, yang Alim. Itu 100 kali. Itu 1 titik itu besar itu 100 kali. Yang kedua, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Husbiyani qalat ilaki adrikni. Ini biasanya ibu hafal selawatan ini. Ini 100 kali juga. Nomor 3, subhanallah mil'al mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridwan wa zinatal arsh, juga 100 kali. Nomor 4, Allahumma gfirli warhamni wa tub alayya. Ini hafal dah pada bulan Rajab tadi. Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku, warhamni kasih aku, wa tub terimalah taubatku. Nomor 5, Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi barakati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini minta mudahkan pergi haji. Kalau ada umroh, insyaallah kabul kita doanya. Nah, ini ya Allah yassir lana, mudahkan kami ziarah ke Makkah dan ke Madinah dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 6, Allahumma inni as'aluka husnal
a'udzubika min su'il khatimah. Ini minta akhir hayat nanti husnul khatimah. Nomor 7, Allahumma ighfirli dhunubi wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya, juga 100 kali. Nomor 8, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Berapa kali? 2375 kali. Oh. Nah, 2375 kali. Boleh nih anak didulukan, nang banyak bisa juga. Nang banyak dulukan, akhirnya 100 aja lagi. Boleh. Terserah nang anak dulukan mana aja, ini kada wajib nomornya. Nang anak dulukan kalau bisa nang banyak dulukan. Jadi kita 100 belakangan. Master bullying. Nah, ini kalau bisa nomor tasbihnya yang digital bagus. Jadi biar kelapasan di tangan tetap ada nomornya. Tapi kalau tasbih yang biasa ini kelapasan hilang udah. Malam kali ini. Jadi insya Allah ini malam Kamis ini. Jadi malam Kamis ini. Nah, jadi puasa siang hari Kamisnya disunatkan puasa. Nah, siangnya puasa, malamnya kita hidupkan. Terserah sedapat kita mampu mbak malam. Nah, terserah sampai jam 12 tidur ya sudah sampai jam 12 setengah malam. Nah, 400 tahun kalau setengah malam. Kalau seramannya 400 tahun. Nah, anak tas ini tasbih Nabi Yunus. Anak didulukan tasbih Yunusnya boleh juga. Nah, yang banyak dulukan nanti belakangnya nanti 100 aja lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ibu-ibu yang halangan boleh baca ini, enggak apa-apa. Nah, yang halangan boleh aja baca, tidak dilarang. Ini bukan Al-Qur'an, zikir aja. Nah, jelas lah. Nah, ini amalannya supaya kita menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Jadi esoknya hari Kamis sunat puasa nisfu Sa'ban saja, puasa esok hari nisfu Sa'ban sunat karena Allah. Ini siapa dapat mengamalkan ini, insya Allah dosa-dosa kita habis diampuni oleh Allah. Bahkan diberi nilai tadi kayak orang amal ibadah 400 tahun. Masya Allah kayaknya kita dengan amal. Nah, mungkin ini aja dulu apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon ampun dan maaf kita dengan doa. Mudah-mudahan barokah kita sama-sama duduk di majelis ini. Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, khususnya dosa pada orang tua kita, juga guru-guru kita, dan juga keluarga yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari dunia sampai akhirat. Allah luaskan rezeki kita untuk taat ibadah, dan Allah selalu beri kita sehat walafiat, dan juga mudah-mudahan juga Allah mendoakan anak cucu kita, mudah-mudahan mereka Allah jadikan anak cucu yang soleh solehah. Allah jadikan keluarga kita keluarga yang bahagia, yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga mudah-mudahan Allah akhiri umur kita nantinya mati beriman husnul khatimah, dan juga mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali kita berjalan dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi